Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih berpegang teguh pada ajaran di bawahnya yakni ajaran Islam. Langsung saja saya di sini sebagai moderator akan membawakan sebuah acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembahasan materi, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke acara yang kedua yaitu pembahasan materi. Sebelumnya kami di sini yaitu kelompok 3 yang akan membawakan presentasi yang berjudul Manajemen Konflik dalam Organisasi, yang beranggotakan Arya Arif Firmansyah, Hambuana Niskala, Indra Kurniawan, Muhammad Resta Nugraha, dan saya sendiri Yuni Nurajah. Langsung saja ke materi yang akan dibahas oleh kelompok kita, yaitu mengenai definisi manajemen konflik dan organisasi, lalu timbulnya konflik di dalam organisasi, lalu strategi manajemen konflik di dalam organisasi, dan dampak positif negatif apa yang ada di dalam organisasi, serta contoh atau kasus konflik manajemen dalam sebuah organisasi. Baik, langsung saja kita bahas ke yang pertama, yaitu apa itu manajemen konflik? Apa saja yang berkaitan dengan manajemen konflik? Baik, manajemen konflik yaitu berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan konflik. Manajemen menurut istilah manajemen berasal dari bahasa Italia atau managerie, yang berarti melatih kuda-kuda, atau secara harfiah itu to handle, yang artinya mengendalikan sementara itu. Menurut Kamus Inggris Indonesia, manajemen artinya pengolahan, dan istilah manajer berarti tindakan atau bimbingan atau memimpin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan definisi untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen yang juga terdapat di dalam manajemen konflik merupakan proses penting yang menggerakkan organisasi, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil dalam sebuah organisasi. Lalu konflik itu sendiri adalah konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Konflik memiliki arti percekcokan atau pertentangan atau perselisihan. Selain itu juga konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok dengan kelompok. Nah, konflik merupakan interaksi pertentangan antara dua belah pihak. Konflik biasanya timbul pada berbagai situasi sosial, baik terjadi di dalam diri individu, kelompok, maupun organisasi atau suatu negara. Nah, konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan. Konflik yang orang alami dalam organisasi, ketidakselarasan tujuan, perbedaan interaksi fakta, ketidaksepahaman dengan sesama anggota gitu, ataupun yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dari anggotanya. Lalu pengertian manajemen konflik dalam organisasi. Sebelumnya akan menjelaskan dulu organisasi itu apa. Organisasi berasal dari dua kata, yaitu organan dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Definisi organisasi telah banyak ditentukan oleh para ahli, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Secara garis besar, pengertian dan definisi organisasi adalah suatu kelompok terdiri atas dua lebih atau
atau dua lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, manajemen konflik dalam sebuah organisasi yaitu manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan solusi yang diinginkan. Nah, sementara itu dalam sudut pandang organisasi, manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana konflik itu ditangani. Nah, seperti itu. Lalu timbulnya konflik organisasi, yaitu suatu konflik terjadi karena masing-masing pihak atau salah satu pihak yang merasa diragukan. Lalu keraguan ini bukan hanya bersifat material, tetapi dapat juga bersifat non-material untuk dapat mencegah konflik. Maka pertama-tama kita harus mempelajari sebab-sebab tersebut. Yang pertama, perbedaan pendapat. Lalu yang kedua, salah paham. Dan yang ketiga, salah satu atau kedua belah pihak dirugikan. Dan yang keempat, perasaan yang terlalu intensif. Jadi timbulnya konflik dalam sebuah organisasi itu ada dari empat sebab gitu. Yang pertama, dari perbedaan pendapat nih. Contoh dalam organisasi kan sering gitu kita memiliki perbedaan pendapat gitu. Lalu kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman di sini terjadi karena misalnya miskomunikasi antara anggota dan kelompok, anggota dan ketuanya maupun anggota dan anggotanya. Nah, seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky Nugraha. Makanya saya persilakan. Bagaimana cara strategi penyelesaian konflik terhadap manajemen konflik? Strategi penyelesaian manajemen konflik organisasi menurut dari Mangkunegara tahun 2009, para manajer dan karyawan organisasi memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut diantara lain adalah avoiding atau menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika itu adalah sebuah isu masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan timbulkannya. Pengindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Manajer sebagai perawat yang terlibat dalam konflik dalam menepiskan isu dengan mengatakan biarlah kedua belah pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi. Lebih jelasnya, avoiding ini menghindar untuk rehat sejenak dengan cara menyelesaikan permasalahan itu bagaimana menunggu redanya sebuah konflik ini tanpa memanas. Lalu yang kedua adalah mengakomodasi atau accommodating, memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka yang membuat keputusan. Manajer sebagai perawat yang menjadi bagian dalam konflik tersebut dapat mengakomodasi pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama. Jadi mengakomodasi ini bagaimana cara kita untuk berkolaborasi dan juga untuk kepentingan dari pihak yang lain yang memang akan berbalik keuntungan bagi kita. Lalu yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi atau competing ini adalah menggunakan metode ini jika dipercayai bahwa memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding dengan yang lainnya, atau ketika kita tidak bisa mengkompromikannya nilai-nilai yang ada. Metode ini mungkin memicu konflik yang lebih besar lagi, tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Contohnya saja dimunculkannya persaingan. Di antara persaingan ini untuk memicu adanya banyak solusi dan solusi yang lainnya, sehingga banyak-banyak pihak yang berlomba-lomba untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Lalu yang keempat adalah kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan penawaran dan juga di waktu yang bersamaan saling memberi dan menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang ada. Jadi kompromi negosiasi ini bagaimana cara jalur di mana penyelesaian konflik itu diselesaikan dengan secara kekeluargaan, dengan pembicaraan secara pendewasaan, maupun bagaimana cara mencari solusi dengan pikiran yang tenang walaupun keadaan yang sedang panas. Lalu yang kelima yaitu memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama ini di mana masing-masing individu ikut terlibat dalam setiap penyelesaian masalah yang ada. Ikut berkolaborasi bukan tentang bagaimana berkompetisi, tapi berkolaborasi bagaimana mencari solusi dalam penyelesaian konflik yang ada. Manajerial konflik yang dimaksud di sini adalah kolaborasi tentang bagaimana kita untuk mengajak setiap pihak untuk ikut terlibat dan juga saling bekerjasama dalam mencari sebuah solusi dalam sebuah konflik. Dan selanjutnya akan pembahasan tentang dampak positif dan dampak negatif dari manajemen konflik organisasi, yaitu untuk dampak positifnya, satu, kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang-orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya.
Dan untuk yang kedua, proses penyelesaian konflik dapat merencanai timbulnya perubahan positif dalam organisasi. Dan yang ketiga, upaya untuk mencari cara menyelesaikan konflik bukan saja membuahkan inovasi dan pembaruan, tetapi sekaligus membuat perubahan lebih dapat diterima. Dan yang keempat, efek menguntungkan bagi pegawai dalam menghadapi sebuah konflik dalam terjadinya sesuatu kompetitif menjadi lebih intens yang mengakibatkan pegawai termotivasi untuk mengupayakan usaha yang lebih intens. Demi tetap bertahan dalam organisasi, lebih baik untuk dapat menanamkan persaingan. Dan untuk dampak negatifnya yaitu satu, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Dan yang kedua, konflik dapat membawa suatu organisasi ke arah integrasi. Dan yang ketiga, konflik menyebabkan ketegangan antara individu ataupun kelompok. Dan yang keempat, konflik dapat menghalangi bekerjasama antara individu. Konflik yang dibiarkan tetap ditangani akan menimbulkan efek negatif yang lebih serius, antara lain kecenderungan terpercayanya upaya ke arah pencapaian tujuan, habisnya sumber daya dalam organisasi untuk menangani konflik, dan bukannya digunakan untuk ke arah pencapaian organisasi, kemudian timbulnya beban psikologi antar karyawan. Di tingkat kampus, penerapan manajemen konflik menjadi hal penting di banyak organisasi kampus untuk memastikan keharmonisan dan efektivitas dalam berinteraksi di antara anggota dan staf. Berikut adalah contoh salah satu organisasi kampus yang mungkin menerapkan manajemen konflik. Nama organisasinya adalah Asosiasi Mahasiswa Fakultas atau disingkat AMF. Deskripsi organisasi ini merupakan suatu organisasi mahasiswa di tingkat fakultas di sebuah universitas. Tujuan dari AMF adalah untuk mewakili kepentingan mahasiswa dalam fakultas, menyediakan sarana untuk pengembangan akademik, sosial, dan keprofesionalan mereka, serta memfasilitasi berbagai acara dan kegiatan di dalam dan luar kampus. Penerapan manajemen konflik di AMF antara lain adalah pelatihan manajemen konflik, menyediakan pelatihan reguler tentang manajemen konflik bagi anggotanya. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang sumber konflik, teknik komunikasi efektif, serta cara menyelesaikan dan mencegah konflik dengan pendekatan yang konstruktif. Kedua, kedekatan mediasi. Ketika terjadi konflik antara anggota AMF, pihak pengurus penerapan pendekatan mediasi, mediator yang netral akan membantu para pihak untuk berbicara secara terbuka, mencari solusi bersama, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, ada pembentukan tim penanganan konflik. AMF memiliki tim penanganan konflik yang terdiri dari anggota yang terlatih. Dalam manajemen konflik, tim ini bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani konflik yang mungkin timbul di antara anggota AMF dengan mendekatkan yang adil dan objektif. Dan yang keempat, ada kode etik organisasi. AMF memiliki kode etik organisasi yang jelas yang mengatur perilaku anggota selama berada dalam organisasi. Kode etik ini mencakup norma-norma komunikasi yang positif dan cara menyelesaikan konflik dengan cara yang profesional dan menghormati semua pihak yang terlibat. Dan poin yang kelima, ada diskusi antara anggota AMF serta transparansi. AMF menyelenggarakan pertemuan rutin dan forum diskusi terbuka di mana anggota dapat berbicara tentang perasaan, masalah, dan ketegangan yang mereka alami. Diskusi semacam ini menciptakan ruang untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan secara konstruktif dan membantu mencegah konflik yang lebih serius. Dengan penerapan manajemen konflik yang baik, AMF berupaya menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggotanya. Hal ini membantu memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi efektif dalam mencapai tujuannya tanpa terhambat oleh konflik yang tidak perlu. Dan yang kedua, ada di tingkat masyarakat. Contoh organisasi masyarakat yang menerapkan manajemen konflik adalah sebuah forum komunitas lokal di suatu daerah. Forum ini berfungsi sebagai wadah bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Di bawah ini adalah contoh penerapan manajemen konflik dalam forum komunitas lokal. Contoh organisasi yang menerapkan manajemen konflik di tingkat masyarakat adalah organisasi yang bernama Harmoni Bersama. Organisasi ini
adalah suatu organisasi masyarakat yang beranggotakan warga dari berbagai lapisan masyarakat di suatu kawasan. Tujuan dari forum ini adalah untuk menciptakan iklim harmoni, meningkatkan partisipasi warga dalam pembuatan keputusan, serta menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mufakat. Penerapan manajemen konflik dalam organisasi harmoni bersama ini, yang pertama adalah pelatihan manajemen konflik untuk para anggota organisasi. Menyelenggarakan pelatihan manajemen konflik secara berkala bagi anggota forum dan juga warga lain yang berminat. Pelatihan yang mencakup keterampilan komunikasi yang efektif, teknik mediasi, dan pendekatan penyelesaian masalah yang konstruktif. Dan poin kedua, mekanisme pengaduan. Memiliki mekanisme pengaduan yang terbuka bagi warga masyarakat. Ketika ada masalah atau konflik, warga dapat mengajukan pengaduan ke forum ini. Pengaduan tersebut kemudian akan ditangani dengan bijaksana dan transparan untuk mencari solusi terbaik. Pembentukan tim mediasi. Forum ini memiliki tim mediasi yang terdiri dari anggota yang terlatih dalam mediasi. Tim ini akan turun tangan saat terjadi konflik antara warga dan membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi agar tercapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dan poin keempat, diskusi publik dan forum terbuka. Organisasi ini secara rutin mengadakan diskusi publik dan forum terbuka. Warga diundang untuk berbicara tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencari solusi bersama. Hal ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat serta meminimalisir konflik yang mungkin timbul karena kurangnya komunikasi. Dan poin yang kelima adalah penghormatan terhadap keanekaragaman. Organisasi ini menghargai dan merayakan keanekaragaman masyarakat yang ada dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, perbedaan, dan kepentingan masing-masing kelompok dihormati sehingga semua pihak merasa diakui dan diwakili. Dengan penerapan manajemen konflik yang baik, forum komunitas lokal yang beramah harmoni bersama berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi masyarakat di daerah tersebut. Pendekatan yang responsif dan berfokus pada dialog memungkinkan warga untuk mencapai kesepakatan yang bersama-sama menguntungkan dan memperkuat hubungan sosial antara anggota dan masyarakat. Contoh yang ketiga, di tingkat daerah. Contoh organisasi daerah yang menerapkan manajemen konflik adalah Komisi Mediasi dan Rekonsiliasi Daerah atau yang sering disebut Regional Mediation and Reconciliation Commission. Organisasi ini berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas menangani dan memediasi konflik di tingkat daerah. Berikut adalah contoh manajemen konflik dalam Komisi Mediasi dan Rekonsiliasi Daerah. Nama organisasi tersebut adalah Komisi Mediasi dan Rekonsiliasi Daerah. Organisasi ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menangani konflik dan fasilitas proses rekonsiliasi di antara berbagai pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan harmoni di wilayah daerah tersebut. Untuk penerapan manajemen konflik dalam Komisi Mediasi dan Rekonsiliasi Daerah, yaitu yang pertama adalah tim mediator yang profesional. Komisi ini memiliki tim mediator yang terdiri dari individu yang terlatih secara profesional dalam manajemen konflik. Tim ini memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Poin kedua adalah mediasi konflik yang beragam. Komisi ini menangani berbagai konflik di tingkat daerah, termasuk konflik antara komunitas, konflik tanah, konflik politik, dan konflik sosial. Mediator membantu memahami sumber konflik, menyelidiki isu-isu yang mendasar, dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga ada forum publik dan dialog terbuka. Komisi ini menyelenggarakan forum publik dan dialog terbuka untuk memungkinkan warga masyarakat untuk berbicara tentang masalah dan ketegangan yang ada di wilayah mereka. Pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan dan memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pandangan mereka. Poin keempat adalah di edukasi dan pelatihan. Selain menangani konflik, komisi ini juga menyediakan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara mengatasi konflik secara damai. Ini mencakup keterampilan komunikasi,
pemahaman tentang keragaman budaya, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mencapai rekonsiliasi. Poin terakhir yang kelima adalah pembentukan komite rekonsiliasi. Komisi ini membentuk komite rekonsiliasi yang terdiri dari anggota masyarakat dari berbagai latar belakang. Komite ini bekerja untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang rusak akibat konflik. Dengan penerapan manajemen konflik yang efektif, Komisi Mediasi dan Rekonsiliasi Daerah bertujuan untuk menciptakan iklim yang damai dan harmonis di wilayah daerah tersebut. Dengan mendorong dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, organisasi ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan memperkuat persatuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan konflik yang memungkinkan timbul di tingkat daerah. Dan selanjutnya adalah di tingkat nasional. Salah satu contoh organisasi nasional yang menerapkan manajemen konflik adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau National Commission on Human Rights. Organisasi ini berfungsi untuk mempromosikan, melindungi, dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat nasional. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga berperan dalam menangani dan memediasi konflik yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak asasi manusia. Berikut adalah contoh penerapan manajemen konflik dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah badan independen di tingkat nasional yang berbentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Contoh penerapan manajemen konflik dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang pertama adalah investigasi pelanggaran hak asasi manusia. Komisi ini memiliki mandat untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh masyarakat atau diidentifikasi sendiri. Investigasi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dan poin kedua ada mediasi dan konsiliasi. Komisi ini berfungsi sebagai mediator dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Pihak-pihak yang terlibat didorong untuk berpartisipasi dalam mediasi untuk mencari solusi yang adil dan menyeluruh. Poin yang ketiga ada penyuluhan dan edukasi. Komisi ini menyediakan penyuluhan dan edukasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, diharapkan konflik yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalkan. Yang keempat ada kolaborasi dengan lembaga lain. Komisi ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia secara holistik dan efektif. Poin terakhir yang kelima ada advokasi dan pengawasan. Komisi ini melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan praktik pemerintah dalam hak asasi manusia. Melalui penerapan manajemen konflik yang tepat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berupaya mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mendukung hak asasi manusia dan menangani konflik yang berkaitan, organisasi ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak-hak setiap individu di tingkat nasional. Yang terakhir ada contoh dari manajemen konflik di tingkat internasional. Salah satu contoh organisasi internasional yang menerapkan manajemen konflik adalah PBB Women. Organisasi ini juga dikenal dengan sebutan UN Women. PBB Women bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia. Selain itu, PBB Women juga berperan dalam menangani konflik dan kekerasan yang berkaitan dengan isu-isu gender. Berikut adalah contoh penerapan manajemen konflik dalam PBB Women. Penerapan manajemen konflik dalam PBB Women ya ada di poin yang pertama adalah penanganan kekerasan berbasis gender. PBB Women berperan dalam menangani konflik dan kekerasan yang berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual.
Dalam konflik bersenjata, organisasi ini menyediakan dukungan bantuan dan advokasi bagi para korban, serta berupaya untuk mencegah kekerasan melalui program-program pencegahan. Poin kedua ada advokasi dan diplomasi. PBB Women melakukan advokasi di tingkat internasional dan bekerja dengan negara-negara anggota untuk mendorong implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pelindungan hak-hak perempuan. Organisasi ini juga terlibat dalam diplomasi untuk memediasi dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan isu-isu gender. Yang ketiga ada memperdayakan perempuan. PBB Women berfokus pada memperdayakan perempuan secara sosial, ekonomi, dan politik dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis. Organisasi ini membantu perempuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Poin keempat ada program pemulihan pasca konflik. PBB Women bekerja untuk mendukung pemulihan pasca konflik dengan memastikan partisipasi perempuan dalam proses rekonstruksi dan perdamaian. Organisasi ini membantu memberikan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi setelah konflik berakhir. Dan poin terakhir yang kelima ada pengumpulan data dan penelitian. PBB Women melakukan pengumpulan data dan penelitian untuk memahami isu-isu gender secara mendalam dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Data ini digunakan untuk merancang program-program yang lebih efektif dalam menangani konflik yang berkaitan dengan isu-isu gender. Dengan penerapan manajemen konflik yang efektif, PBB Women berperan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan di seluruh dunia melalui pendekatan holistik dan advokasi yang kuat. Organisasi ini berupaya menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi semua orang, terlepas dari jenis kelamin mereka. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.